Selamat pagi, kita bertemu lagi di dalam mata kuliah perkembangan peserta didik. Hari ini kita akan mencoba untuk membahas tentang teori kematangan Geisel. Ini adalah biografi dari seorang Arnold Geisel. Dia adalah orang yang paling berinisiatif untuk mempelajari tentang kematangan atau tentang maturitas, di mana kematangan di sini adalah kesiapan seseorang untuk mengolah tubuhnya di dalam tumbuh kembangnya, ya. Jadi kesiapan seseorang, kematangan ini berkaitan juga dengan readiness di dalam diri kita. Nah, Gesell lebih menekankan kepada kematangan secara biologis. Jadi, kematangan yang diungkapkan oleh Gesell ini adalah lebih kepada kematangan secara biologis. Gesell mempelajari perkembangan seseorang atau seorang anak melalui sebuah observasi, sehingga di sini Gesell melakukan pengamatan terhadap bagaimana perkembangan secara biologis, secara fisik di dalam diri seseorang atau seorang anak. Ketika dia berada di usia 30, dia belajar di sekolah kedokteran sehingga secara otomatis dia memiliki latar belakang keilmuan yaitu kedokteran. Nah, di sini dia ingin lebih memahami tentang proses psikologis dan dia akhirnya mendapat gelar PhD atau gelar doktoral. Nah, ketika berusia 50 tahun, Geisel mengembangkan studinya ke arah yang lebih spesifik, yaitu tentang perkembangan syaraf motorik. Nah, disinilah bahwa kita pahami kenapa sih kok Geisel menekankan kepada kematangan gitu ya secara biologis karena memang secara keilmuan latar belakang dari keilmuan dia adalah dari kedokteran sehingga dia lebih menekankan kepada kematangan secara fisik motorik. Kita melihat ada beberapa prinsip perkembangan ya dari Gesell. Nah, Gesell berpendapat bahwa kematangan seorang manusia merupakan hasil ataupun pengaruh dari lingkungan dan juga adanya faktor genetik atau bawaan di dalam diri manusia. Jadi, Gesell mengatakan bahwa secara genetika kita itu sangat memiliki faktor yang mempengaruhi di dalam diri kita secara genetika. Sehingga dari faktor bawaan, dari turunan, dari kedua orang tua kita, itu memberikan gen-gen tertentu yang akan membentuk sifat fisik kita. Dan juga ada faktor secara lingkungan yang juga akan membentuk seperti itu. Contohnya pola makan ya, itu adalah faktor dari lingkungan dibentuk oleh lingkungan katakanlah lingkungan keluarga kita. Nah, perkembangan kematangan ya atau kesiapan ini menurut Gesell berlangsung sejak masa embrio dari dalam kandungan seorang anak atau yang masih dalam berupa janin dia sudah mulai mengembangkan fisiknya, ya, berkembang secara fisik. Nah, dan setelah ia lahir dilanjutkan dengan pola cephalocauda dari bagian atas sampai ke kaki, dari kepala sampai ke kaki. Nah, disinilah bahwa ternyata di masa embryonic stage ya, ternyata anak itu dia sudah mulai dikatakan berkembang ya. Dia harus sudah mulai mengembangkan dirinya. Dia mulai katakanlah di awal di trimester awal berkembang di daerah kepalanya ya, otaknya berkembang terlebih dahulu seperti itu. Nah, Gesell mengungkapkan bahwa perbedaan perkembangan tiap individu sangat dipengaruhi oleh mekanisme internal genetiknya. Jadi, bagaimana pola genetik kita itu dikatakan oleh Gisel memang sangat mempengaruhi perkembangan secara fisik ya, secara biologis di dalam diri kita. Dan tidak bisa kita pungkiri secara genetika itu akan membentuk sifat fisik kita, pola tubuh kita, bentuk tubuh kita, wajah kita ya.
itu sangat dipengaruhi oleh faktor genetika yang diturunkan oleh ayah dan ibu kita. Nah, Gesell juga berpendapat bahwa untuk mengajarkan sesuatu kepada anak itu kita harus perhatikan ada jadwal dan waktu yang tepat. Tidak bisa kita meminta anak usia 1 bulan dia harus sudah bisa duduk. Ya, contohnya, oh anak usia 4 bulan dia sudah matang, ya, sudah siap, ya, maturitasnya sudah ada untuk katakanlah mulai tengkurap. Oh, anak usia 6 bulan dia sudah matang atau sudah siap untuk dia bisa duduk seperti itu, ya. Jadi disinilah bahwa kalau kita mau mengajarkan, ya, terutama juga secara fisik, mau mengajarkan anak tengkurap, duduk, merangkak, berdiri, dan berjalan, contohnya itu memang ada jadwal dan ada waktunya. Jadi tidak bisa kita paksakan, ya. Gesell mengemukakan pendapatnya bahwa ketika kita berbicara tentang perkembangan, kita tidak saja berbicara tentang hal-hal yang dapat diukur, berapa sih lingkar kepalanya, ya, berapa tinggi badannya, berapa berat badannya, tetapi juga menyangkut pada pembentukan. Nah, ketika dia masih berada pada masa janin tadi, itulah yang dikatakan pada masa pembentukan, terutama pada masa trimester pertama untuk kehamilan, ya, bahwa yang terbentuk atau pembentukan di awal adalah pembentukan di bagian otak, ya, sehingga itu adalah masa yang sangat krusial, sehingga harus benar-benar diperhatikan asupan gizi dan lain sebagainya. Nah, pembentukan ini akan berlanjut, anak itu lahir gitu ya, secara fisik dia akan mulai juga ada masa pembentukan sel-sel ototnya. Nah, ya ketika dia mulai belajar tengkurap, mulai belajar duduk, maka sel-sel otot ini akan terus terbentuk menjadi lebih kuat, ya. Nah, pembentukan di sini merupakan adanya perubahan dari satu bentuk ke bentuk lainnya, ya. Jadi kalau kalian pernah memperhatikan dari masa janin sampai dia lahir itu kan bentuknya bisa berubah. Bahkan kita mulai dari lahir sampai sekarang pasti bentuk kita akan berubah seperti itu. Nah, ketika baru lahir seorang anak matanya berputar-putar tanpa tujuan yang jelas. Jadi kalau kalian perhatikan baby yang baru lahir tidak bisa memberikan pandangan yang fokus ke satu arah, sehingga pandangannya di awal masih berputar-putar. Nanti setelah beberapa saat, entah itu hitungan jam, entah itu hitungan hari, tergantung pada kesiapan anak itu ya atau maturitasnya atau kematangannya, maka dia mulai bisa memusatkan pandangannya kepada satu titik fokus objek. Nah, disinilah yang dikatakan bahwa ternyata ada perubahan ya, ada pembentukan pembentukan titik fokus pada mata, seperti itu. Nah, hal tersebut di atas terjadi karena apa? Adanya suatu bentuk koneksi antara impuls-impuls syaraf di otak dengan otot-otot kecilnya yang ada di mata yang bisa membantu dia untuk membantu menggerakkan sel-sel atau otot-otot yang ada di mata ya. Nah, itu contohnya. Jadi anak baru lahir gitu ya, matanya masih belum bisa terfokus seperti itu. Nah, contoh selanjutnya adalah ketika seorang anak diminta untuk mencoba untuk menyeimbangkan antara pergerakan tangan kanan dan tangan kiri ya, atau mata kanan dan mata kiri. Nah, kadangkala anak itu cenderung untuk melihat ke satu sisi, maka kita harus buat dia untuk bisa menoleh ke sisi yang lainnya atau pergerakan tangan dan kakinya ya. Dia masih belajar untuk mengkoordinasikan. Dapat kita simpulkan bahwa di sini ada pola gerakan yang masih harus gitu ya, dibantu untuk ditunjang kesiapan anak itu secara biologis. Maksudnya gini, koordinasi gerakan tubuhnya itu masih harus dibantu untuk diseimbangkan, untuk dikoordinasikan, sehingga kita harus membantunya. Kalau dia terbiasa melihat ke arah kanan, maka kita biasakan dia juga untuk melihat ke arah kiri sehingga ada keseimbangan koordinasi gerakan. Nah, itulah yang dikatakan sebagai sebuah pola, ya, gambaran
sebuah pola dari koordinasi gerakan tubuh manusia. Ada prinsip perkembangan lainnya. Nah, ya, di sini yang pertama ada yang namanya jalinan timbal balik. Nah, jalinan timbal balik adalah sebuah proses perkembangan yang mengacu kepada koordinasi yang efektif antara dua bagian tubuh, ya, gerakan tangan kanan dan tangan kiri. Jadi, seorang bayi, ya, ketika dia mulai baru lahir, dia akan mencoba untuk terus mengkoordinasikan gerakan tubuhnya. Kalau kalian lihat, kenapa kaki bayi itu kadang seperti memancal-mancal ya? Karena dia ingin mencoba untuk mengkoordinasikan. Nah, lalu tangan kanan dan tangan kiri, ya. Dia tidak bisa langsung mengatup ke depan seperti ini, seperti kita, tapi dia harus mencoba menggerakkan perlahan-perlahan, satu persatu, ya. Makanya anak itu harus dirangsang, harus disimulasi. Kalau dia sudah mulai bisa mengenali objek sekitar usia 3 bulan gitu ya, 4 bulan, dia mulai bisa mengenal objek. Maka misalnya kita rangsang dengan memberikan boneka, nanti dia akan mengangkat tangannya secara bergantian. Nah, itu membantu dia untuk mengkoordinasikan entah kaki kanan, kaki kiri, atau tangan kanan dan tangan kiri. Atau membiasakan dia untuk memegang sebuah benda tanpa terjatuh, ya. Nah, Gesell juga memperlihatkan bagaimana jalinan timbal balik ini membentuk perilaku anak, ya, termasuk perilaku secara visual. Nah, misalnya ketika anak merangkak, dia mencoba merangkak menggerakkan kakinya satu per satu. Nah, ketika dia mulai berjalan, kan nggak mungkin dia langsung berjalan kedua kakinya gitu ya, pasti kan akan bergantian ya. Kalau kedua-duanya namanya melompat kan gitu. Nah, anak itu belum bisa melompat, kenapa? Koordinasinya masih akan terus berjalan. Ya, jadi dia harus mengkoordinasikan pergerakan kakinya mulai dari dia merangkak, berdiri, berjalan, melangkahkan kakinya satu persatu. Kalau kalian perhatikan ketika anak masih belajar berjalan, itu dia seperti ragu-ragu untuk menggerakkan kakinya secara bergantian. Nah, di situ kita harus merangsang. Ayo dek, ayo coba, coba, ayo coba, yuk. Seperti itu. Lalu kita memberikan kenyamanan bagi dia untuk dia bisa melangkah. Nah, Gesell juga percaya bahwa jalinan timbal balik akan membantu membentuk kepribadian seseorang. Ya, jadi di dalam kepribadian seseorang itu kan punya ekstrovert dan introvert. Nah, kapan dia harus memunculkan sisi ekstrovert, kapan dia harus memunculkan sisi introvert, itu juga menurut Gesell ada kaitannya. Maksudnya dengan siapa kita terbuka, dengan siapa kita katakanlah hanya berkenalan seperti biasa tanpa mengenal jauh lebih dalam, itulah yang menurut Gesell dikatakan bahwa kita ini bisa secara bergantian mengatur pola kepribadian kita. Ya. Nah, fungsi asimetris di sini bahwa berdasarkan apa yang dialami di dalam jalinan timbal balik, ketika dia masih belajar untuk mengkoordinasikan, menyeimbangkan dua bagian tubuhnya, ya di dalam pergerakannya, terutama secara alamiah. Nah, di sini kita melihat bahwa pergerakan anak itu masih tidak simetris. Nah, misalnya ya, untuk usia sampai 3 bulan, bayi itu kadangkala gerakan lehernya itu cenderung ke satu arah, entah kanan, entah kiri, seperti itu. Nah, di sini bahwa kita harus membantu dia untuk belajar mengkoordinasikan, menyeimbangkan. Jadi kalau dia misalnya sekarang tidur ke arah kanan lehernya. Nah, nanti kalau dia tidur lagi kita ubah ke arah kiri. Apakah bisa seperti itu? Nah, di sini perlu bantuan ya. Kita mengganti dia dari arah kanan, lalu nanti kalau dia tidur lagi kita tidurkan dia ke arah kiri, maka ini membantu dia untuk secara otomatis, secara alamiah membantu dia berfungsi untuk mensimetriskan pergerakan tubuhnya walaupun di awal masih asimetris ya. Nah, pengaturan diri. Nah, di sini Gesell itu percaya bahwa seorang bayi itu memiliki kemampuan khusus untuk melakukan pengaturan terhadap jadwal perkembangannya sendiri. Dia tahu kapan dia harus tidur ya. Jadi kalau anak itu sudah rewel, berarti itu adalah pertanda
ya, pertanda katakanlah dia ngantuk, dia memang waktunya untuk tidur. Dan dia memberikan sinyal ya melalui tangisan, ketika dia rewel gitu ya. Nah, kapan dia harus makan, kapan dia harus bangun gitu ya, kapan dia harus minum ya. Nah, di dalam dirinya itu ada pengaturan secara alamiah, secara organik ya. Ya, bayi berusaha membuat jadwal yang pasti di dalam dirinya walaupun dengan bantuan orang tua. Jadi biasanya kalau bayi itu misalnya nih terbiasa dikasih minum 2 atau 3 jam sekali. Maka di dalam dirinya itu akan membentuk seperti jam waker gitu ya. Maksudnya gini, akan ada jam secara organik ya, secara alamiah yang terbentuk di dalam dirinya. Jadi biasanya kalau 3 jam sekali, nanti, setelah terlewat 2 jam lebih dia sudah mulai memperlihatkan tanda ataupun sinyal bahwa sebentar lagi waktunya dia untuk diberi minum ya. Sebenarnya sama dengan kita, ya kalau kita ini terbiasa maksudnya memperlakukan pola makan secara teratur gitu ya, atau pola tidur secara teratur misalnya, kita terbiasa makan misalnya jam 7 pagi untuk makan pagi, nanti makan siang jam 12 paling lambat setengah satu, makan malam misalnya, jam 6 paling lambat setengah tujuh. Nah, kalau ini kita polakan, ya secara metabolisme tubuh kita itu akan mengatur. Jadi, kalau itu kita berlakukan seperti itu secara, disiplin gitu ya, nanti katakanlah jam 6 setengah tujuh itu kita sudah mulai merasakan lapar. Kenapa? Secara metabolisme tubuh kita sudah mengatur itu. Nanti jam 12 atau setengah 12 itu sudah kita mulai lapar, karena jam 12 atau setengah satu kita sudah terbiasa untuk makan, ya. Nah, itu pengaturan di dalam diri kita. Bayi pun seperti itu, walaupun di awal bayi masih membutuhkan bantuan kita, jadi orang tuanya yang memberikan minum di 2 jam atau 3 jam sekali, ya. Nah, di sini Gesell juga berbicara tentang pengaturan diri dari sudut pandang yang berbeda, ya. Nah, Gesell juga melihat bagaimana perkembangan kepribadian seseorang, di mana seseorang itu perlu ada kondisi stabil, ada kondisi juga tidak stabil, ya. Misalnya, ketika kita berada dalam kondisi stressful ya, misalnya banyak tugas atau mungkin dalam kondisi lelah atau capek, itulah kondisi tidak stabil. Nah, sign atau tanda yang paling biasanya terlihat adalah secara emosional, ya. Kalau kita capek, kita banyak tugas atau banyak pekerjaan ya, eee, itu biasanya kita lebih sensitif ya, lebih sensitifnya misalnya nanti diajak bicara sedikit, wah langsung, eee, high tension gitu ya, maksudnya nadanya langsung meninggi. Nah, itu kenapa? Kita dalam kondisi tidak stabil atau mungkin ketika kita, baru saja mengalami, situasi-situasi yang tidak menyenangkan, misalnya baru ditinggal oleh orang tua atau mungkin, eee, putus pacar gitu ya. Nah, ini kondisi-kondisi yang tidak stabil, seperti itu. Nah, terutama ketika menghadapi hal-hal yang baru, misalnya ya nanti kalau kalian kerja ya, dunia kuliah, dunia sekolah, dan dunia, bekerja kan pasti akan jauh berbeda. Ya, kalau kuliah tuntutannya apa? Paling mengerjakan tugas, menyelesaikan gitu ya, mendapat nilai yang bagus, tuntutannya sampai di sana. Tapi kalau bekerja ada banyak tuntutan yang harus kalian lakukan dalam sebuah pekerjaan. Nah, ini akan menambah, eee, tekanan di dalam diri kita secara psikologis yang itu akhirnya membuat kita dalam kondisi tidak stabil. Nah, ketika kita dalam kondisi tidak stabil, maka kita bisa mengatur diri kita misalnya, kayaknya saya perlu me time, kayaknya saya perlu, hibernate atau hibernasi, kayaknya saya perlu refreshing. Supaya apa? Itu menstabilkan kondisi kita ya, terutama secara emosional. Nah, ada individualitas menurut Gesell ya, ada yang tumbuh lambat. Nah, tumbuh lambat ini bukan berarti perkembangan fisiknya lambat, tetapi orang yang tipikal kepribadian. Nah, ini berhubungan dengan kalau individualitas berarti berhubungan dengan kondisi kepribadian ya tentunya.
Kalau tumbuh lambat itu orang yang modelnya tenang ya, tidak tergesa-gesa, kalau mau melakukan sesuatu itu lebih banyak dia pikir terlebih dahulu ya. Jadi kelihatannya orang yang seperti ini itu, dalam mengambil keputusan, dalam melakukan segala sesuatu itu terlihat lambat ya. Tidak bisa kita minta orang yang tumbuh lambat kondisinya seperti ini itu, harus mengambil keputusan dengan cepat. Nah, akan sulit bagi dia, ya. Orang yang tumbuh cepat, nah ini biasanya orang yang, dia cepat mengambil keputusan tanpa berpikir panjang, dia langsung istilahnya menentukan pilihan, seperti itu, ya. Modelnya tergesa-gesa. Nah, ini antara tumbuh lambat dan tumbuh cepat ini memang bertolak belakang, ya. Nah, tumbuh tidak teratur ini bukan berarti kepribadiannya tidak teratur, tetapi dia lebih bisa menyeimbangkan kapan dia harus katakanlah masih punya waktu untuk berpikir ya, mengambil keputusan tidak tergesa-gesa, tetapi dia tahu dalam kondisi bagaimana dia harus segera mengambil sebuah keputusan. Nah, kalau kita lihat antara tumbuh lambat, tumbuh cepat, dan tumbuh tidak teratur, ya kayaknya yang paling, seimbang, yang paling stabil adalah tumbuh tidak teratur. Nah, di sini kita bisa menilai, oh saya itu model orang yang bisa tenang, atau model orang yang kayaknya itu, kalau orang Jawa bilang gerusa-gerusu gitu ya, maksudnya, kalau ada sesuatu tuh kayaknya, eee lebih tergesa-gesa gitu ya. Orang yang tumbuh cepat, terus terang dia biasanya lebih mudah terserang panic attack. Maksudnya dia lebih mudah panik daripada orang yang tumbuh lambat. Karena apa? Kalau orang yang tumbuh cepat itu kalau ada sesuatu, ada tantangan atau ada kondisi tertentu, dia itu tidak bisa, eee apa ya, menunggu sebentar untuk tenang, sebentar untuk bisa katakanlah ini bagaimana mengatasi, tapi dia sepertinya itu ingin segera menyelesaikan. Nah, itulah orang yang tumbuh cepat. Tapi biasanya ya, akhirnya orang yang, seperti itu akan mengalami kendala. Maksudnya gini, karena dia tidak terlalu memikirkan dampaknya atau bagaimana strateginya. Ketika dia sudah tiba-tiba memutuskan mengambil sebuah strategi tanpa dipikirkan terlebih dahulu, maka nanti akan ada dampaknya di belakang, ya. Nah, tapi kalau orang yang tumbuh lambat digabungkan dengan orang yang tumbuh cepat, nah ini biasanya orang yang tumbuh cepat akan stres. Karena apa? Begitu juga orang yang tumbuh lambat akan stres. Ya, misalnya dalam dunia pekerjaan, yang tumbuh lambat dengan tumbuh cepat ini digabungkan. Wah, ini enggak bisa. Karena apa? Orang yang tumbuh lambat pengennya dia punya dasar yang benar, pemikiran yang jelas dulu baru dia mengambil keputusan. Tapi kalau orang yang tumbuh cepat, dia pengennya segera, sesegera mungkin, ya, as soon as possible. Itu kalau orang tumbuh cepat. Tapi kalau orang tumbuh teratur, dia bisa melihat kondisi, menyeimbangkan, seperti itu, ya. Nah, ada filosofi pengasuhan menurut Geisel, ya, ada 2 macam waktu, ya, waktu organik dan waktu jam. Kalau waktu jam ya waktu, seiring berputarnya bumi ini ya, maksudnya yang kita lihat pada detik jam, seperti itu. Tapi kalau waktu waktu organik itu seperti yang tadi saya katakan bahwa kita itu bisa mengatur pola di dalam diri kita, terutama untuk katakanlah waktu tidur. Kalau kita terbiasa tidur jam, 10, biasanya jam-jam 9, setengah 10 kita sudah mulai ngantuk. Karena jam 10 kita sudah terbiasa mempolakan secara metabolik ya, metabolisme tubuh kita itu sudah ada pengaturannya. Nah, orang tua itu harus memahami dan menghormati individualistik anak. Ya tadi kan ada individualistik, ada yang tumbuh cepat, tumbuh lambat, tumbuh tidak teratur, ya orang tua harus memahami itu. Kalau anak yang modelnya tumbuh lambat, mau kita minta, "Ayo cepat pilih yang mana," seperti itu akan malah menambah stres bagi dia. Maka kita harus menghormati, kita harus melihat, menghargai setiap karakteristik individualistik anak. Nah, orang tua harus memiliki kepekaan intuitif ya. Kepekaan intuitif itu apa sih? Kepekaan yang memang secara realistik kita melihat kondisi anak ini seperti apa. Jadi kita harus peka ya. Kalau orang tuanya tidak peka, maka anak ini akan semakin
kesulitan di dalam mengembangkan dirinya nantinya, akan ada kendala, ya. Orang tua harus tahu urutan perkembangan anak. Jadi, tidak bisa kita paksakan ya, tadi ya di awal bahwa ketika kita mau mengajarkan, itu kita harus tahu waktunya, harus tahu kapan kesiapan, harus tahu, kematangan anak ya. Kita tidak bisa memaksakan anak usia, 2 bulan untuk dia bisa tengkurap, belum bisa. Ya, tapi kita rangsang misalnya di usia 3 bulan, kita rangsang ya, kita, agak miring-miringkan dia, nanti supaya dia bisa membolak-balikkan badannya sendiri, nah ini nggak masalah, tapi yang penting kita tidak memaksakan, tapi dirangsang boleh ya. Orang tua harus menyadari adanya masa stabil dan tidak stabil. Jadi tadi ya, kondisi stabil anak, oh dia masih dalam kondisi tidak stabil misalnya, anak baru bangun atau mungkin ketika dia masih baru pulang sekolah, dia capek dan lain sebagainya, itu masih dalam kondisi tidak stabil. Nah, setelah dia tenang, biasanya dalam kondisi tenang itulah masa stabil di dalam diri seorang anak atau di dalam diri kita, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah, di dalam filosofi pengasuhan, Gesell mengatakan bahwa buanglah jauh-jauh pandangan bahwa perkembangan anak itu semata-mata bergantung kepada cara kita mendidik mereka, sehingga jangan sampai ada waktu yang terbuang. Maksudnya gini, eee, tumbuh kembang anak ya, itu memang harus kita perhatikan. Nah, jangan sampai ya, bahwa kita ini berpikiran, "Oh, anak ini bertumbuh dan berkembang secara optimal hanya karena saya." Tidak seperti itu, ya. Tetapi ada banyak faktor tadi ya, ada faktor genetik dan ada faktor lingkungan. Sehingga kita tidak menyia-nyiakan gitu ya, waktu di mana dia bertumbuh dan berkembang, kita amati pola, tumbuh kembangnya, kita bantu dia untuk dia bisa matang, dia bisa siap secara optimal. Nah, berusahalah menghargai keajaiban pertumbuhan. Nah, tadi ya mulai dari perubahan di masa janin, ada pembentukan dan lain sebagainya, kita tidak pernah tahu ya, itu yang tahu hanya Tuhan, gitu ya, bahwa yang membentuk di dalam rahim kan Tuhan tentunya. Nah, maka itu semua terjadi secara ajaib, ya. Kita ketika seorang ibu itu mengamati, mungkin hanya mengamati lewat katakanlah hasil USG, dokter pun seperti itu, tetapi semua tidak ada yang katakanlah memastikan, "Oh, anak ini pasti, eee, bertumbuh dan berkembang dengan sehat, anak ini pasti sempurna pembentukannya." Nah, ini memang bisa diamati lewat USG, tetapi kita tidak tahu yang sebenarnya terjadi itu seperti apa, ya. Nah, hargailah ketidakdewasaan anak ya. Kita tidak bisa meminta atau memaksa anak itu dia langsung menjadi seperti orang dewasa. Itu tidak bisa. Maksudnya begini, anak itu ada proses ya, seperti kita pun di dalam kehidupan kita, kita kan punya proses, anak pun berproses. Oh, sebelum dia bisa berjalan, dia harus bisa berdiri, sebelumnya dia bisa merangkak, sebelumnya dia bisa tengkurap dan duduk dan tengkurap. Nah, ini proses sehingga kita tidak bisa langsung meminta anak itu siap, matang gitu ya. Ada, ketidakdewasaan atau ketidaksiapan, ketidakkematangan yang memang kadangkala dia tunjukkan ya, kok anak ini manja misalnya seperti itu. Karena memang itu adalah sisi-sisi ketidakdewasaan anak, seperti itu, ya. Sebelum dia bisa berbicara satu kalimat, misalnya dia berbicara dengan satu kata, 2 kata, gitu ya, nanti bertambah lagi. Nah, itu proses, bahwa perkembangan adalah sebuah proses, ya. Cobalah menghindari berpikir dalam sudut pandang apa yang akan terjadi kemudian. Nikmatilah dan biarkanlah anak itu menikmati setiap tahapan, setiap proses. Maksudnya gini, kita boleh, maksudnya, oh saya berharap ini nanti anak ini, usia katakanlah 2 tahun dia sudah bisa berbicara. Nggak masalah, itu adalah, harapan gitu ya. Tetapi kita tidak boleh mematok, kamu harus sudah bisa berbicara, seperti itu. Nah, karena apa? Kalau kita mematok, kita tidak bisa menikmati setiap proses. Tetapi
Ketika, kita tahu patokan, oke tugas perkembangannya anak ini sekian gitu ya, misalnya secara fisik motorik, oh anak usia 1 tahun paling tidak sudah bisa berjalan. Nah, kita punya patokan, kita bantu dia untuk berproses, kita rangsang, kita stimulasi dia supaya target tadi tercapai, tetapi kita tidak bisa katakanlah harus. Nah, ya karena tiap anak punya proses sendiri, biarlah dia menikmati ya setiap tahapan dan setiap proses. Nah, itu yang bisa saya jelaskan untuk teori Giese. Kalian bisa, melihat kembali penjelasan ini nanti ya, mendengarkan kembali dan melihat pada slide yang sudah saya share. Oke, terima kasih.